Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikadek Berliandi Cahyani Putri, absen 23. Perkenalkan nama saya Nilu Putu Prita Adeli Atmaja, nomor absen 29. Perkenalkan nama saya Kadek Anastasia Putri, no absen 15. Perkenalkan nama saya Putu Nita Sriwahyuni, nomor absen 37 dari kelas 7C. Menurut John W. Santrok, dalam buku Lifespan Development, perkembangan masa remaja adalah masa perkembangan transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, yang mencakup perubahan biologi, kognitif, dan sosial emosional. Masa remaja awal dimulai pada usia 12 tahun hingga 15 tahun, dan diakhiri pada masa remaja akhir di usia 18 tahun hingga 21 tahun. Pada masa perkembangan remaja, seseorang tidak mau diperlakukan sebagai anak-anak, namun belum memiliki kematangan orang dewasa. Pada masa remaja, kematangan seksual seseorang mulai berkembang hingga benar-benar matang. Perubahan fisik, intelektual, dan juga emosi pada masa ini merupakan persiapan seseorang untuk masuk ke dalam masa dewasa. Ciri-ciri perkembangan remaja. 1. Mengalami tanda seksual sekunder hingga kematangan reproduksi. 2. Mengalami perubahan fisik dan perilaku sesuai dengan jenis kelamin. 3. Mulai merasakan, mengendalikan, dan juga mengarahkan dorongan seksual. 4. Perubahan nilai yang dianggap penting dan tidak penting. 5. Kerap berpikir abstrak, namun dapat kembali berpikir konkret ketika berada di bawah tekanan. 6. Mengalami perkembangan otak dan keterampilan sosial dan juga pemecahan masalah. 7. Memiliki keinginan untuk mandiri dan merasakan kebebasan. 8. Memiliki keinginan untuk mencoba hal baru dan cenderung lebih mengambil resiko. 9. Perubahan emosional atau mood yang berlangsung dengan cepat. 10. Mulai merasakan kegelisahan dalam hidupnya. 11. Mulai merasakan kekurangan diri namun belajar untuk menerimanya. 12. Mengembangkan hubungan sosial yang lebih luas dan lebih kuat. 13. Mulai memahami bagaimana tindakan dan keputusan yang diambil memberikan pengaruh pada masa depan. Menstruasi. Menstruasi merupakan salah satu tanda wanita memasuki masa pubertas. Haid pertama bisa datang lebih cepat atau lambat. Namun, rata-rata siklus menstruasi pertama dimulai pada usia 12 tahun atau 2-3 tahun setelah payudara tumbuh. Siklus ini akan terus berlangsung sampai masuk masa menopause. Fase menstruasi. Siklus menstruasi pada wanita terbagi menjadi 4 fase, yaitu fase menstruasi. Fase menstruasi ditandai dengan luruhnya dinding rahim yang berisi pembuluh darah dan cairan lendir. Proses ini dimulai sejak hari pertama haid dan berlangsung selama 3-7 hari. Fase folikular. Pada fase folikular, induk telur atau ovarium akan membentuk folikel yang isinya adalah sel telur yang belum matang. Folikel dan sel telur ini akan berkembang dan merangsang penebalan pada dinding rahim. Fase folikular umumnya dimulai sejak hari pertama menstruasi dan berlangsung selama 11-27 hari, tergantung pada siklus masing-masing wanita. Fase ovulasi. Fase ovulasi atau disebut juga sebagai masa subur terjadi ketika ovarium melepaskan sel telur yang sudah matang. Sel telur ini siap dibuahi oleh sperma di saluran induk telur. Namun, jika tidak dibuahi oleh sperma, sel telur akan melebur dalam 24 jam setelah terjadinya fase ovulasi. Fase ovulasi umumnya terjadi pada hari ke-12 hingga ke-14 siklus menstruasi. Pada masa ini, akan ada tanda vagina basah karena vagina mengeluarkan linder cervix. Fase luteal. Fase luteal ditandai dengan berubahnya sel telur menjadi korpus luteum. Korpus ini akan melepaskan hormon yang mempertebal dinding rahim. Namun, jika tidak dibuahi oleh sperma, korpus luteum akan menyusut dan kembali diserap. Dengan begitu, lapisan rahim akan lurus selama menstruasi. Fase luteal berlangsung selama 11-17 hari.
Pada fase ini, gejala-gejala PMS bisa terjadi. Penyebab menstruasi tidak normal. Normalnya, haid datang setiap 21-35 hari dengan lama menstruasi selama 3-7 hari. Pada fase menstruasi, wanita rata-rata mengeluarkan darah kurang dari 80 ml atau sekitar 8-10 sendok makan. Rentang waktu siklus haid pada setiap wanita bisa berbeda-beda. Namun, ada wanita yang mengalami kelainan siklus menstruasi. Misalnya, jadwal haid tidak teratur dan volume darah yang keluar terlalu banyak, menorragia atau justru terlalu dikit, hipomenorea. Ada beberapa kondisi yang dapat menyebabkan siklus menstruasi wanita tidak normal, yaitu A. Menggunakan alat konstep dalam bentuk KB spiral IUD. B. Mengkonsumsi obat seperti pil KB atau obat antidepresan. C. Menderita penyakit seperti hipertiroidisme, hipotiroidisme, radang panggul, atau polycystic ovarium syndrome PCOS. D. Menderita gangguan rahim seperti miom. E. Mengalami gangguan pola makan, misalnya bulimia, anoreksia nervosa, atau binge eating disorder. F. Berolahraga terlalu berat dan diet terlalu ketat. G. Sedang menyusui. H. Mengalami stres berat. I. Merokok. Gejala menstruasi. Gejala menstruasi, wanita yang sedang menstruasi dapat merasakan gejala tertentu pada 2 fase, yaitu menjelang dan saat haid berlangsung. Berikut adalah penjelasannya. A. Gejala premenstruasi atau PMS. Pada siklus menstruasi, kadar hormon dalam tubuh akan berubah. Hal ini dapat memengaruhi fisik dan emosi sejak beberapa hari sebelum menstruasi. Gejala ini disebut sindrom pramenstruasi atau premenstruasi sindrom atau PMS. Beberapa gejala yang dapat muncul saat pramenstruasi adalah B. Nyeri di payudara. C. Timbul jerawat. D. Perut kembung. E. Perubahan suasana hati atau mood swing. F. Perubahan gairah seks. Gejala di atas bisa berlangsung selama 6-7 hari, yaitu 4 hari sebelum menstruasi dan 2-3 hari sesudah haid. Gejala saat menstruasi. Pada saat haid berlangsung, kontraksi rahim dan perubahan hormon bisa menimbulkan gejala menstruasi yang biasanya terjadi selama 1-3 hari. Gejala yang dirasakan pada saat menstruasi meliputi A. Sakit perut bagian bawah atau dysmenorrhea. B. Nyeri di bagian pinggul, punggung bagian bawah, dan paha bagian dalam. C. Sakit kepala. D. Pusing. E. Mual. F. Diare. G. Lemas. Gejala haid akan berkurang seiring bertambahnya usia atau bahkan hilang ketika sudah melahirkan. Tugas perkembangan remaja. Ketika memasuki masa remaja, muncul tugas perkembangan remaja. Tugas tersebut harus dituntaskan agar remaja merasakan kebahagiaan, kesuksesan, penerimaan di masyarakat, dan kesiapan untuk memasuki tahap perkembangan selanjutnya. Menurut E.B. Harlock, dalam buku berjudul Psikologis Perkembangan edisi 5, 2001, tugas perkembangan remaja adalah 1. Mencapai hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya, baik pria maupun wanita. 2. Mencapai peran sosial baik sebagai pria maupun wanita. 3. Menerima keadaan fisiknya dan dapat menggunakan tubuhnya sebagai efektif.
4. Mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab. 5. Mencapai kemandirian emosional dari orang tua. 6. Mempersiapkan karir ekonomi. 7. Mempersiapkan perkawinan dan keluarga. 8. Memperoleh peringkat nilai dan sistem etis sebagai pegangan untuk berperilaku dan mengembangkan ideologi. Lama serta volume pendarahan pada siklus haid bisa berbeda-beda. Oleh sebab itu, sebaiknya catat siklus menstruasi agar dapat segera menyadari jika ada gangguan haid. Perubahan pada siklus haid bisa menandakan adanya masalah kesehatan. Oleh karena itu, gunakan layanan chat bersama dokter apabila siklus menstruasi tidak seperti biasanya. Segera ke dokter jika mengalami tanda-tanda kelainan menstruasi seperti kapan harus ke dokter? A. Jadwal haid yang tidak teratur, seperti tidak menstruasi lebih dari 3 bulan atau haid lebih cepat dari 21 hari. B. Darah yang keluar saat menstruasi sangat banyak. C. Pendarahan lebih dari 7 hari. D. Pendarahan di luar siklus menstruasi. E. Gejala haid lebih berat daripada biasanya. F. Menstruasi disertai pucat, sangat lemas, keringat dingin, dan linglung. Segera bawa anak perempuan Anda ke dokter jika ia belum juga mengalami haid setelah berusia 16 tahun atau lebih. Diagnosis dan pengobatan gangguan menstruasi. 1. Diagnosis gangguan menstruasi. Untuk mendiagnosis gangguan menstruasi, dokter akan menanyakan seputar siklus menstruasi dan penyakit yang pernah dialami pasien. Setelah itu, dokter akan melakukan tes fisik termasuk pemeriksaan panggul guna mendeteksi tumor atau radang. Dokter juga akan melakukan pemeriksaan lanjutan untuk menegakkan diagnosis antara lain A. Tes darah untuk mendeteksi anemia, gangguan tiroid, atau penyakit lain. B. Pap smear untuk mendiagnosis kanker serviks. C. Pemeriksaan cairan vagina untuk mendeteksi kemungkinan penyakit infeksi menular seksual. D. USG rahim untuk memeriksa kemungkinan miom atau kista ovarium. E. Biopsi atau pengambilan sampel jaringan dari dinding rahim untuk mendiagnosis ketidakseimbangan hormon, endometriosis, atau sel kanker. 2. Pengobatan gangguan menstruasi. Penanganan untuk mengatasi gangguan menstruasi tergantung pada gejala yang dialami. Berikut ini adalah penjelasannya. A. Nyeri. Untuk meredakan nyeri ketika menjelang atau saat menstruasi, penderitaan bisa mengkonsumsi untuk pereda nyeri yang dijual bebas, seperti paracetamol, asam mefenamat, atau ibuprofen. B. Jadwal haid tidak teratur. Untuk melancarkan haid, pasien bisa membeli obat pelancar haid atau berkonsultasi dengan dokter. Dokter akan meresepkan obat yang mengandung hormon estrogen dan progesteron seperti pil KB. C. Pendarahan menstruasi yang berlebihan. Untuk mencegah anemia akibat pendarahan berlebihan saat menstruasi, dokter akan menganjurkan pasien untuk membeli suplemen penambah darah yang dijual bebas di apotek. Selain itu, dokter juga dapat memberikan suntik progestin atau obat penunda haid. Pada beberapa kasus, dokter akan melakukan operasi untuk mengatasi kelainan menstruasi akibat penyakit tertentu seperti endometriosis dan miom.
Komplikasi gangguan menstruasi. Gangguan menstruasi yang tidak segera ditangani dapat menyebabkan kekurangan darah atau anemia. Hal ini terjadi akibat pendarahan menstruasi yang berlebihan dapat berlangsung lama. Penderitaan juga beresiko mengalami gangguan kesuburan. Pencegahan gangguan menstruasi. Gejala yang muncul pada siklus menstruasi memang sulit dihindari, namun ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meredakan sakit saat haid, yaitu A. Konsumsilah makanan bergizi lengkap dan seimbang. B. Perbanyak konsumsi makanan dan minuman berkalsium tinggi seperti yogurt dan sayuran hijau. C. Kurangi konsumsi gula, garam, dan makanan. D. Hindari minuman yang mengandung kafein dan soda. E. Kompres hangat di area perut. F. Jangan merokok. G. Lakukan olahraga dan istirahat yang cukup. H. Kelola stres dengan baik, misalnya lewat teknik relaksasi. Ketiga, mimpi basah. Emisi nokturnal secara informasi dikenal sebagai mimpi basah, mimpi seks, atau orgasme tidur. Adalah orgasme spontan selama tidur yang meliputi ejakulasi pada pria, serta lubrikasi vagina atau orgasme pada wanita. Mimpi basah paling sering terjadi selama masa remaja dan awal masa dewasa muda, tetapi bisa terjadi kapan saja setelah pubertas. Ada kemungkinan bagi pria terbangun selama mimpi basah atau terus tertidur serta melewatkannya. Namun bagi wanita, beberapa peneliti telah menambahkan persyaratan bahwa seorang wanita juga harus terjaga selama orgasme dan menyadari bahwa orgasme harus dialami wanita sebelum dianggap sebagai mimpi basah. Pelumasan vagina saja tidak menandakan bahwa wanita tersebut telah mengalami orgasme. 4. Kehamilan. 1. Sistem reproduksi. Sistem reproduksi wanita adalah keajaiban dari alam. Sistem ini dirancang untuk mengakomodasi berbagai fungsi termasuk hamil dan melahirkan. Organ-organ utama yang membentuk sistem reproduksi wanita adalah 1. Uterus atau dikenal sebagai rahim. 2. Ovarium. 3. Serviks atau leher rahim. 4. Vagina. 5. Rangkuman. Sistem reproduksi wanita menjadi matang selama masa pubertas atau biasanya terjadi antara usia 11 hingga 14 tahun, dan ini menandai dimulainya siklus menstruasi dan reproduksi wanita. Siklus ini akan berlanjut setiap bulan hingga masa menopause. 2. Pentingnya korpus luteum. Ada kemungkinan untuk memiliki cacat korpus luteum dan ini dapat mempengaruhi peluang untuk hamil secara alami. Cacat korpus luteum terjadi ketika tidak cukup progesteron yang dihasilkan. Tanpa progesteron, endometrium tidak akan menebalkan dan akhirnya sel telur yang dibuahi tidak dapat ditanamkan ke rahim. Cacat ini juga dapat diakibatkan oleh kondisi media seperti A. Endometriosis. B. Perimenopause. C. Polycystic ovarian syndrome atau PCOS. D. Stres atau tekanan. E. Gangguan tiroid. Terdapat beberapa gejala yang terkait dengan cacar korpus luteum seperti bercak, ketidaksuburan, dan keguguran dini. Seorang ahli kesuburan dapat mendiagnosa jika Anda mempunyai cacat korpus luteum.
yang dapat mencegah Anda untuk hamil secara alami. Bagaimanapun, jangan putus asa. Dengan bantuan perawatan medis dan atau obat-obatan memungkinkan untuk Anda untuk hamil anak impian Anda. Yang kedua ada reproduksi pria. Tidak seperti sistem reproduksi wanita, kebanyakan organ pada sistem reproduksi pria terletak di luar dari tubuh. Sistem reproduksi pria terdiri dari 1 testis, 2 prostat, 3 penis, 4 uretra, 5 rangkuman. Tujuan dari sistem reproduksi pria adalah untuk memproduksi hormon seksual pria dan air mani yang membawa materi genetik untuk dipindahkan. Hormon-hormon ini bertanggung jawab terhadap perkembangan dan pematangan pria di saat pubertas atau yang biasanya dimulai di antara umur 9 sampai 15. Yang pertama, sistem reproduksi pria. Tidak diragukan bahwa setiap organ pada sistem reproduksi pria memiliki peran penting untuk membuat kehamilan itu menjadi mungkin. Struktur luar dari sistem reproduksi pria termasuk yang pertama ada penis. Organ pria ini digunakan sewaktu melakukan hubungan seksual dan menjadi sarana bagi air mani untuk mengalir dari sistem reproduksi pria ke sistem reproduksi wanita melalui saluran kencing. Penis terbagi menjadi 3 bagian yang terdiri dari akar, badan, dan batang. Penis dikelilingi oleh ribuan jaringan yang diisi dengan pembuluh darah. Ketika seorang pria mencapai klimaks, dia akan mengeluarkan air mani atau yang mengandung sperma. Yang kedua ada testis. Terdapat sepasang testis dan mereka berbentuk seperti lonjong, mirip dengan sebutir telur. Testis bertanggung jawab untuk memproduksi testosteron. Hormon ini menghasilkan sperma dan membantu setiap pria untuk secara alami mengembangkan karakteristik fisiknya seperti massa otot dan perkembangan rambut. Yang terakhir ada skrotum. Skrotum adalah kantung kulit yang berisi testis. Skrotum tergantung di belakang penis dan mempunyai banyak saraf dan pembuluh darah terhubung dengannya. Skrotum bertanggung jawab mengontrol suhu dari testis dan menciptakan kondisi bagus untuk menghasilkan sperma. Organ internal dari sistem reproduksi pria terdiri dari yang pertama uretra. Uretra adalah sebuah saluran yang mengantar air mani dari sistem reproduksi pria ke wanita melalui sebuah proses yang bernama ejakulasi. Selain itu, uretra juga membawa cairan kencing dari kantong kemih untuk dikeluarkan. Yang kedua ada epididymis. Ini adalah tubulus yang berbelit-belit yang dapat dijumpai di belakang setiap testis. Peran epididymis adalah untuk mengangkut, menyimpan, dan pematangan sperma. Yang ketiga ada vas deferens. Ini adalah tabung panjang yang membawa sperma dari testis ke vesikula seminalis. Fungsi utama dari vas deferens adalah memindahkan. Yang keempat ada vesikula seminalis. Bagian dari sistem reproduksi pria ini menghasilkan sejenis fruktosa atau gula yang menyediakan nutrisi dan kekuatan yang diperlukan bagi sperma untuk membuahi sel telur. Yang terakhir ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah sebuah organ seukuran kenari yang menambah cairan pada air mani. Cairan yang diproduksi prostat membantu untuk memberi gizi pada sperma. 3 hormon penting. Sistem reproduksi pria banyak tergantung pada hormon untuk mengatur aktivitas sel dan organnya. Terdapat 3 hormon penting di tubuh seorang pria yang bertanggung jawab atas produksi sperma. Mereka adalah yang pertama testosteron, yang kedua hormon luteinizing, yang terakhir hormon perangsang folikel. Pada akhirnya, tujuan utama dari sistem reproduksi pria adalah memproduksi sperma yang sehat dan mengangkut sel-sel ini ke saluran reproduksi wanita untuk memungkinkan terjadinya pembuahan.
Yang pertama ada sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita adalah keajaiban dari alam. Sistem ini dirancang untuk mengakomodasi berbagai fungsi termasuk hamil dan melahirkan. Organ-organ utama yang membentuk sistem reproduksi wanita adalah 1. Uterus atau dikenal sebagai rahim. 2. Ovarium. 3. Serviks atau leher rahim. Yang keempat vagina. Yang kelima rangkuman. Sistem reproduksi wanita menjadi matang selama masa pubertas atau biasanya terjadi antara usia 11 hingga 14 tahun. Dan ini menandai dimulainya siklus menstruasi dan reproduksi wanita. Siklus ini akan berlanjut setiap bulan hingga masa menopause. Cara menjaga dan merawat organ reproduksi. Kesehatan reproduksi remaja merupakan kondisi kesehatan yang menyangkut masalah kesehatan organ reproduksi, yang kesiapannya dimulai sejak usia remaja, ditandai oleh haid pertama kali pada remaja perempuan atau mimpi basah bagi remaja laki-laki. Kesehatan reproduksi remaja meliputi fungsi, proses, dan sistem reproduksi remaja. Sehat yang dimaksud tidak hanya semata-mata bebas dari penyakit atau dari cacat saja, tetapi juga sehat bagi fisik, mental, maupun sosial. Pengetahuan dasar kesehatan reproduksi pada remaja. Usia remaja adalah masa transisi yang ditandai dengan berbagai perubahan emosi, psikis, dan fisik dengan ciri khas yang unik. Penting bagi remaja untuk mendapatkan informasi yang tepat tentang kesehatan reproduksi dan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi. Sebagai pengenalan terhadap reproduksi dasar, remaja harus mengetahui beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, ada pengenalan tentang proses, fungsi, dan sistem alat reproduksi. Yang kedua, mengetahui penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya, serta dampaknya pada kondisi kesehatan organ reproduksi. Yang ketiga, mengetahui dan menghindari kekerasan seksual. Yang keempat, mengetahui pengaruh media dan sosial terhadap aktivitas seksual. Yang kelima, mengembangkan kemampuan dalam berkomunikasi, terutama membentuk kepercayaan diri dengan tujuan untuk menghindari perilaku berisiko. Cara menjaga organ reproduksi, diantaranya yang pertama, pakai handuk yang lembut, kering, bersih, dan tidak berbau atau lembab. Yang kedua, memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Yang ketiga, pakaian dalam diganti minimal 2 kali dalam sehari. Yang keempat, bagi perempuan, sesudah buang air kecil, membersihkan alat kelamin sebaiknya dilakukan dari arah depan menuju belakang, agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi. Yang kelima, bagi laki-laki, dianjurkan untuk dikhitan atau disunat agar mencegah terjadinya penularan penyakit menular seksual, serta menurunkan resiko kanker penis. Perubahan fisik, psikis, dan emosi remaja pada masa pubertas dapat membuat remaja lebih ekspresif dalam mengeksplorasi organ kelamin dan perilaku seksualnya. Sementara itu, pengetahuan dan persepsi yang salah tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi dapat menyebabkan remaja berperilaku beresiko terhadap kesehatan reproduksinya. Oleh karena itu, peran orang tua dan guru menjadi penting dalam mendampingi remaja mencari dan menemukan informasi kesehatan reproduksi yang tepat. Dampak tidak menjaga organ reproduksi. Infeksi hingga masalah hormon merupakan persoalan kesehatan yang dapat mempengaruhi kualitas hidup secara signifikan. Berikut dampak jika tidak menjaga kesehatan alat reproduksi.
Pria atau wanita yang tidak menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi mereka secara rutin dapat meningkatkan risiko infeksi bakteri, jamur, atau virus. Tidak menutup kemungkinan juga bisa menyebabkan penyakit menular seksual. 1. Gangguan kesehatan tidak subur. Pada alat reproduksi bisa menyebabkan masalah tidak subur atau kondisi seseorang tidak bisa hamil setelah berhubungan seks tanpa alat pengaman secara selama 6 bulan hingga 1 tahun. Kondisi ini dapat menghambat kemampuan seseorang untuk hamil. Hal itu biasanya disebabkan oleh infeksi atau gangguan lainnya. 2. Masalah menstruasi. Bagi perempuan yang tidak menjaga kesehatan alat reproduksi dapat mengakibatkan masalah menstruasi seperti siklus yang tidak teratur, nyeri perut bagian bawah sebelum atau selama menstruasi, dan pendarahan yang tidak normal. 3. Gangguan hormon. Perubahan hormon dalam tubuh dapat terjadi jika alat reproduksi tidak berfungsi dengan baik. Perubahan hormon juga dapat mempengaruhi siklus menstruasi dan kesehatan secara keseluruhan. 4. Berhubungan intim tidak nyaman. Infeksi atau gangguan alat reproduksi dapat menyebabkan tidak nyaman dan nyeri pada area panggul dan selama berhubungan intim. 5. Gangguan psikologi. Ketidakseimbangan hormon dan masalah kesehatan alat reproduksi dapat berdampak pada kesejahteraan mental. Pada wanita, rasa sakit atau masalah menstruasi yang parah dapat menyebabkan stres, depresi, dan kecemasan. 6. Kehamilan tidak dikehendaki. Jika tidak menjaga kesehatan alat reproduksi dan tidak menggunakan kontrasepsi yang efektif, perempuan akan beresiko mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. 7. Kanker. Beberapa jenis kanker seperti kanker serviks atau kanker ovarium dapat terkait dengan masalah alat reproduksi. Pemeriksaan rutin dan perawatan medis yang tepat dapat membantu mendeteksi atau mengobati kanker lebih awal.